Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadir Ramsi Zainal, NIM 220404502045, Program Studi Bimbingan dan Konseling, nama kampus Fakultas Ilmu Pendidikan. Mengatasi kejenuhan dalam belajar. Pengertian kejenuhan belajar. Kejenuhan belajar merupakan suatu kondisi mental siswa dalam rentang waktu tertentu yang merasa malas, bosan, lesu, tidak bersemangat, tidak bergairah untuk melakukan aktivitas belajar. Kejenuhan belajar yang terjadi pada siswa disebabkan karena siswa kehilangan motivasi belajar dan kehilangan konsolidasi, yakni salah satu tingkatan keterampilan tertentu sebelum siswa sampai pada tingkat keterampilan berikutnya. Kejenuhan belajar mempengaruhi jalannya proses belajar mengajar, antara lain banyaknya kesalahan yang dilakukan siswa dan tingginya absensi. Definisi dan pengertian kejenuhan belajar. Menurut Ahmadi dan Supriyono 1991, kejenuhan belajar adalah kondisi emosional ketika seseorang merasa lelah dan jenuh secara mental maupun fisik sebagai akibat tuntutan pekerjaan terkait dengan belajar yang meningkat. Menurut Hakim 2002, kejenuhan belajar adalah suatu kondisi mental seseorang saat mengalami rasa bosan dan lelah yang amat sangat sehingga mengakibatkan timbulnya rasa lesu, tidak bersemangat atau hidup tidak bergairah untuk melakukan aktivitas belajar. Ciri-ciri kejenuhan belajar. Menurut Nitisemito 1996, beberapa ciri atau indikator kejenuhan belajar yang dialami oleh siswa adalah sebagai berikut. 1. Turunnya motivasi belajar. Siswa menjadi malas, kehilangan semangat dan tujuan belajar dan tidak terdorong untuk melakukan aktivitas belajar. 2. Sulit berkonsentrasi. Siswa sulit terfokus atau memutuskan perhatian, mudah teralihkan dan suka melamun. 3. Berkurangnya energi, merasa lemah, cepat lelah. Siswa cepat merasa capek dan seperti terkuras tenaganya. 4. Meningkatnya kesalahan. Siswa banyak melakukan kesalahan dalam mengerjakan sesuatu, terutama yang berhubungan dengan belajarnya. 5. Kurang koordinasi. Siswa tidak dapat mengatur waktu dengan baik untuk berbagai kegiatan sehari-hari. 6. Daya tangkap yang berkurang. Siswa menjadi lambat dalam menangkap materi pelajaran, mengalami kesulitan dalam menangkap materi secara menyeluruh. Materi hanya dimengerti bagian per bagian. 7. Tegang. Siswa tidak dapat merasa tenang atau santai dalam melakukan aktivitas belajar. Faktor penyebab kejenuhan dalam belajar. 1. Menurut Hakim 2002, terdapat beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya kejenuhan belajar, antara lain yaitu sebagai berikut. A. Kesibukan menonton. Kemenontonan seringkali merupakan salah satu sebab kebosanan melakukan hal yang sama secara berulang-ulang tanpa beberapa perubahan juga dapat membuat jenuh. Sebab paling umum di balik timbulnya rasa jenuh adalah kesibukan saat menonton. Seseorang yang mengerjakan sesuatu berulang dengan proses yang sama, suasana yang sama, hasil yang sama dalam kurun waktu yang lama. Faktor penyebab kejenuhan belajar. B. Terlalu lama belajar tanpa atau kurang istirahat. Apabila seseorang terlalu lama belajar tanpa istirahat, maka dengan sendirinya kelelahan akan bertambah sehingga siswa tidak dapat menerima pelajaran dengan baik. Selain menimbulkan rasa kelelahan, juga dapat menimbulkan rasa kebosanan. Kondisi seperti ini dapat juga terjadi sebaliknya, yaitu rasa bosan yang mengakibatkan kelelahan. Pada siang hari, kelelahan mulai memuncak sehingga perlu menyediakan waktu istirahat sebelum memulai belajar.
Dengan istirahat tersebut diharapkan mereka akan belajar kembali dengan keadaan yang lebih segar. C. Belajar secara rutin tanpa variasi. Seringkali siswa tidak menyadari bahwa cara belajar mereka sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi tidak berubah-ubah. Siswa yang dalam sepertiga waktunya sudah disita untuk belajar di dalam gedung sekolah dan aktivitas yang diberikan pun sifatnya monoton tanpa variasi, maka lama-kelamaan akan menimbulkan rasa kebosanan. D. Lingkungan belajar yang buruk. Ruang kelas yang gelap, tidak cukup ventilasi, suasana yang ramai dan tidak tenang, dan sebagainya akan berpotensi menimbulkan keletihan dan kebosanan dalam belajar. Selain itu, belajar hanya di tempat tertentu dengan kondisi ruang seperti letak meja, kursi, kondisi ruang yang tidak berubah-ubah dapat menimbulkan kejenuhan belajar. E. Kurangnya penghargaan. Sebab lain yang memicu kejenuhan adalah penghargaan kecil terhadap prestasi dan pengorbanan yang telah dilakukan di dunia belajar. Betapa banyak kita saksikan pelajar yang kecewa terhadap guru untuk lembaga penyelenggara pendidikan. F. Lemah minat terhadap mata pelajaran. Kejenuhan juga akan muncul ketika seseorang menekuni yang tidak diinginkan. Demikian pula dengan siswa yang sejak awal tidak menyukai atau tidak minat pada mata pelajaran tertentu. Ia akan selalu merasa jenuh dan bosan terhadap mata pelajaran tersebut. Tujuan layanan. 1. Mengidentifikasi berbagai macam penyebab kejenuhan dalam belajar. 2. Menjelaskan bagaimana cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. 3. Mengklasifikasi berbagai macam perilaku yang menunjukkan sikap jenuh dalam belajar. 4. Menganalisis teknik yang sesuai untuk mengatasi kejenuhan dalam belajar. Penyebab kejenuhan dalam belajar. Menurut Chaplin dalam Muhyiddin Shah, kejenuhan belajar dapat melanda siswa apabila ia telah kehilangan konsolidasi salah satu tingkat keterampilan tertentu sebelum siswa tertentu sampai pada tingkat keterampilan berikutnya. Selain itu, kejenuhan juga dapat terjadi karena proses belajar siswa telah sampai pada batas kemampuan jasmanianya karena bosan dan keletihan dalam belajar. Macam-macam keletihan siswa. Yang pertama, keletihan indera siswa. 2. Keletihan fisik siswa. 3. Keletihan mental pada siswa. Faktor penyebab keletihan mental pada siswa. A. Karena kecemasan siswa terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh keletihan itu sendiri. B. Karena kecemasan siswa terhadap standar keberhasilan bidang studi tertentu yang dianggap terlalu tinggi, terutama ketika siswa merasa bosan mempelajari bidang studi tadi. C. Karena siswa berada di tengah-tengah situasi kompetitif yang ketat dan menuntut lebih banyak kerja intelek yang berat. D. Karena siswa mempercayai konsep kinerja akademik yang optimum, sedangkan dia sendiri menilai belajarnya sendiri hanya berdasarkan ketentuan yang ia bikin sendiri. Cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. Yang pertama, melakukan istirahat dan mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dengan takaran yang cukup. 2. Pengubahan atau penjadwalan kembali jam-jam dari hari-hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa lebih belajar dengan giat. 3. Pengubahan atau penataan kembali lingkungan belajar siswa yang meliputi pengubahan posisi meja tulis, lemari, rak buku, dan alat perlengkapan belajar sampai memungkinkan siswa merasa
lebih nyaman berada di tempat yang lebih menyenangkan untuk belajar. 4. Memberikan motivasi dan stimulasi baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. 5. Siswa harus berbuat nyata, tidak menyerah atau tinggal diam, dengan cara mencoba belajar dan belajar lagi serta menggunakan metode yang bervariasi dalam belajar. Evaluasi diri. Yang pertama, apakah Anda pernah mengalami kejenuhan dalam belajar? 2. Apa yang menyebabkan Anda jenuh dalam belajar? 3. Bagaimana cara Anda mengatasi kejenuhan Anda dalam belajar? Bagaimana sih cara mengatasi kejenuhan dalam belajar? Terdapat beberapa cara atau metode yang dapat digunakan untuk mengatasi kejenuhan dalam belajar. Antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, belajar dengan cara atau metode yang bervariasi. Belajar dengan metode yang monoton akan menyebabkan kejenuhan dalam belajar. Untuk itu kita dituntut untuk menggunakan metode yang bervariasi agar tidak bosan, dengan cara mengubah metode yang biasa kita gunakan dengan metode baru, dan seterusnya akan menciptakan suasana baru di dalam kelas. 2. Cari manfaat dari belajar yang dilakukan. Belajar yang dilakukan oleh peserta didik pasti ada manfaatnya. Dengan belajar, peserta didik bisa memperoleh ilmu, pengetahuan, menambah wawasan dan pengalaman hidup. 3. Lakukan belajar dengan perasaan senang dan kreatif. Suatu pekerjaan yang dilakukan dengan perasaan senang akan menimbulkan semangat. Begitu juga dengan kegiatan belajar. Apabila merasa senang, peserta didik akan belajar dengan gairah dan bersemangat. 4. Pandang guru dari segi positifnya. Guru sebagai manusia biasa tidak lepas dari segala kelebihan dan kekurangan. Setiap bertemu dengan guru, peserta didik bisa diskusi, bertukar pendapat, informasi untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan.